Halo, perkenalkan nama saya Devina Citra, saya dari Gen 11 Family Business. Nah, di sini family business saya sendiri itu adalah Pilar Bali Furniture yang bergerak di bidang manufacture furniture yang ada di Bali. Nah, di sini saya tuh mau refleksiin selama 3 semester saya ngikutin family business. Nah, jadi motivasi awal saya masuk family business itu sebenarnya banyak banget ya. Karena saya masuk UC itu emang mau masuk family business. Nah, dari awal emang udah mau nerusin usaha keluarga. Juga karena saya merasa cocok di bidang furniture ini. Saya merasa kalau ini adalah passion saya juga. Nah, lalu saya masuk family business ini, ekspektasinya itu adalah pertama, saya pingin bisa tahu gimana sih cara mengembangkan bisnis dari yang kecil untuk menjadi skala yang nasional seperti itu. Dari segi legalitas, dari segi manajemen, dari segi finansial, dan banyak hal lagi. Nah, saya belajar banyak juga dari family teman-teman saya seperti itu. Nah, ekspektasi kedua adalah saya pingin bisa tahu gimana sih cara menjalankan family business ini hingga turun-temurun. Karena kan ini suatu rahasia ya. Gimana sih caranya family business ini bisa diteruskan kayak gitu. Nah, saya pingin tahu rahasia itu. Nah, habis itu yang ketiga, ekspektasi saya adalah saya pingin bisa berkenalan dengan family business yang lain. Dan itu sudah semua saya dapatkan di sini. Oke, habis itu pelajaran dari fasilitator. Nah, jadi fasilitator saya tuh sangat-sangat luar biasa. Sejujurnya saya berterima kasih pada dosen-dosen yang mungkin akan melihat video ini. Saya berterima kasih atas ajaran kalian semua, atas didikan Bapak dan Ibu hingga saya bisa sampai di titik ini. Dari Bapak Ibu fasilitator saya bisa mendapatkan banyak hal karena mereka juga sudah punya banyak pengalaman tentunya di family business. Saya juga tahu cerita-cerita mereka, dari mereka kegagalan mereka, dari pengalaman mereka ditipu, dan bagaimana mereka menghadapi orang, menghadapi partner, klien, customer. Itu semua tuh ilmu yang didapat dari fasilitator karena itu nggak ada di materi, nggak ada teori, dan saya dapat dari mereka. Jadi itu sangat berharga buat saya. Nah, habis itu di Fembus juga kan sering datang alumni angkatan atas yang juga ikut memberi insight ke kita. Nah, dari alumni saya juga makin sadar kalau misalkan family business ini tuh perlu banget diterusin, perlu banget kita jaga karena ini bisa jadi sesuatu hal yang tidak terduga kayak gitu. Siapa yang tahu nanti ternyata family business saya itu jadi IPO kayak gitu. Jadi saya bisa lebih dapat banyak pandangan dari sudut pandang yang baru dari alumni bahwa ternyata family business ini tuh kalau dikembangkan tuh banyak potensinya seperti itu. Nah, habis itu saya memandang family business dari alumni itu jadinya family business sangat penting untuk saya. Nggak cuma soal bisnis tapi soal keluarga, karena apapun keluarga juga tetap nomor satu kan. Nah, habis itu setelah lulus dari Fembus, saya pingin lakuin 5 langkah. Apa aja? Yang pertama itu pasti legalitas, karena udah berapa kali ya, kayaknya 2 kali diundang top legal. Nah, itu saya juga sadar kalau misalkan ternyata ada ya yang perlu diurus dari urusan saya kayak gitu. Saya harus mengurus banyak hal dari legalitas. Jadi biar family business saya kalau berkembang tuh bisa pesat gitu, cepat kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua, saya juga ingin perbaiki manajemen. Kenapa perbaiki manajemen? Karena itu kuncinya ya. Ada 4 pilar manajemen, ada ya operasional, marketing, habis itu finansial, dan HRD. Nah, 4 hal itu pengen saya perbaiki semuanya karena selama ini ya kuatnya di operasional aja, selama ini kuatnya di marketing aja. Nah, kalau alangkah baiknya 4 hal itu bisa diperkuat kembali manajemennya, itu lebih baik. Dan saya ingin seperti itu setelah lulus dari Fembis. Nah, habis itu saya mau membuat tim R&D, Research and Development, karena saya sadar ternyata di bidang furniture ini tuh kita perlu ya tim R&D untuk bisa upgrade produk-produk yang baru, upgrade produk-produk yang emang ternyata milenial dan Gen Z itu suka kayak gitu. Kita tuh harus update dengan industri yang baru. Nah, habis itu yang keempat, saya juga menjalankan secara aktif marketing digital marketing. Karena kenapa saya bilang secara aktif? Karena selama ini itu masih pasif kayak gitu. Kita tuh kebanyakan dari offline store, karena di offline store juga udah banyak yang kita dapat customer yang dari luar negeri, untuk lokal, kita isi villa dan hotel tuh sudah banyak sekali. Cuman kalau saya lihat lagi nih, ternyata potensi digital marketing tuh banyak banget. Kemarin saya sempat pas magang di Fembus, saya aktifin tuh advertising di Pilar Bali, dan ternyata Mamas kayak, wah ini tuh banyak banget loh dapat pemasukan baru, ini tuh bisa menambah omset. Itu saya sangat bangga dan saya sangat kayak, wah ternyata ini haruslah terus didorong nih digital marketing kayak gitu. Nah, habisnya yang kelima, saya memperluas jangkauan ekspor karena target saya nih ya,
barang saya tuh keliling dunia aja, ntar saya nyusul kayak gitu. Jadi saya pingin barang saya tuh keliling dunia dulu, ada tersebar di seluruh dunia, nanti baru deh saya yang sekeliling dunia. Jadi itu sih, jadi saya mau memperluas ekspor, jadi nggak cuma di benua Asia atau di benua yang lain, kita mau ke Eropa, mau ke yang lainnya juga seperti itu. Jadi itu yang akan saya lakukan ketika saya sudah lulus. Nah, mungkin itu aja insight yang saya dapatkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing kita selama ini, yang sudah mengarahkan saya, memberi masukan dan memberi saran untuk apa yang saya lakukan di Family Business. Sekian dari saya, apabila saya banyak salah dalam perkataan saya minta maaf. Sampai jumpa, dadah, thank you.